Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Pratomo Setiaji, Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Ardian Mariananda dengan NIM 2024 53034. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi graf dengan DVS dan BVS. Nah, yang pertama, apa sih itu graf? Graf adalah struktur data yang terdiri dari simpul atau node dan sisi atau edge. Dapat berarah atau directed atau tak berarah atau undirect. Digunakan dalam banyak aplikasi seperti jaringan komputer, peta, pencarian jalur, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu ada pengertian BVS. BVS adalah algoritma penelusuran yang menjelajahi graf berdasarkan level atau keberadaan dari simpul awal. Artinya, semua tetangga langsung dari simpul akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum menjelajahi simpul-simpul di level berikutnya. Nah, struktur yang digunakan itu adalah queue atau antrian untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi berikutnya. Nah, cara kerjanya itu seperti mulai dari simpul awal. Masukkan simpul ke dalam antrian dan selama antrian tidak kosong, ambil simpul dari depan antrian. Kesimpulannya itu kunjungi semua tetangganya yang belum dikunjungi dan masukkan ke antrian. Nah, selanjutnya itu ada pengertian DVS. DVS adalah algoritma penelusuran yang menjelajahi graf dalam mungkin terlebih dahulu dari simpul awal. Baru kembali atau backtrack ketika tidak ada jalan lain. Nah, struktur data yang digunakan itu adalah stack atau tumpukan, atau menggunakan rekursif atau pemanggil fungsi diri sendiri untuk menelusuri simpul sedalam mungkin. Nah, cara kerjanya itu adalah yang pertama mulai dari simpul awal. Kunjungi simpul dan tandai sebagai telah dikunjungi. Yang ketiga itu kunjungi satu tetangga yang belum dikunjungi. Dan yang terakhir itu ulangi proses ini sampai tidak ada tetangga lagi, lalu mundur atau backtrack dan ulangi dari simpul sebelumnya. Nah, kekurangan dan kelebihan dari BVS itu akan saya jelaskan. Kelebihan dari BVS yaitu menemukan jalur terpendek di graf tak berbobot. Cocok untuk graf dengan banyak cabang dekat dari simpul awal, menjamin hasil paling dekat ditemukan terlebih dahulu. Nah, kekurangan dari BVS itu adalah konsumsi memori besar karena menyimpan banyak simpul dalam antrian. Kurang efisien untuk graf yang sangat besar atau sangat dalam. Nah, kekurangan dan kelebihan dari DVS yaitu kita mulai dari kelebihan DVS terlebih dahulu. Menggunakan memori lebih sedikit dibandingkan BVS, lebih cepat dalam menemukan solusi pada graf dalam dan sempit, mudah diimplementasikan secara rekursif. Nah, kekurangan dari DVS ini yaitu tidak menjamin menemukan jalur terpendek, bisa terjebak di jalur panjang atau tidak optimal, atau graf siklik atau dalam. Kurang cocok untuk graf sangat lebar. Nah, di sini ada gambar dari graf. Simbol A terhubung dengan B dan C, simbol B terhubung dengan D, simbol C terhubung dengan E dan F. Simbol D itu tidak terhubung sama sekali dengan not apapun. Nah, contoh hasil BVS dari A itu adalah kita mengunjungi tetangganya terlebih dahulu yang dekat. Itu seperti A mengunjungi tetangga B dan C, terus B itu mengunjungi tetangga D, lalu kita ke C mengunjungi tetangganya yaitu E dan F. Nah, contoh hasil dari DVS dari A itu adalah A, B, D, C, E, dan F. Nah, itu seperti kita menelusuri jalur secara dalam terlebih dahulu lalu kembali. Seperti contoh A mengunjungi jalur B lalu D. Karena D tidak punya hubungan lagi, kita kembali ke C terus mengunjungi E lalu F. Nah, di sini ada penjelasan program. Tujuan dari program ini adalah menampilkan hubungan antara simpul atau node di dalam graf. Source itu digunakan agar simpul ditampilkan berurutan A, B, C, dan seterusnya. Graf menunjukkan daftar simpul yang terhubung dengan simpul tersebut.
menampilkan tidak ada jika tidak memiliki cabang. Nah, gambar yang selanjutnya itu bertujuan untuk menelusuri graf secara mendalam terlebih dahulu atau menyelam ke anak lalu ke cucu dan seterusnya. Visit digunakan untuk menyimpan simpul yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi dua kali. Fungsi ini berjalan rekursif, artinya memanggil dirinya sendiri untuk setiap cabang baru. Nah, gambar yang selanjutnya itu bertujuan untuk menelusuri graf secara melebar terlebih dahulu, tingkat demi tingkat. Kui menyimpan daftar simpul yang akan dikunjungi. Pop Live itu digunakan mengambil elemen paling depan atau vivo. Visit digunakan untuk menyimpan simpul yang sudah dikunjungi agar tidak diulangi. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar program. Graf direpresentasikan sebagai diksionari, kunci atau key adalah simpul A, B, C, dan lain-lain. Nilainya adalah daftar simpul yang terhubung. Bentuk struktur ini menyerupai pohon, seperti pada gambar di slide sebelumnya. Nah, yang terakhir, itu program ini menampilkan struktur graf, menjalankan DVS dari simpul A, menjalankan BVS dari simpul A. Nah, di sini saya akan memperlihatkan gambaran dari program agar lebih jelas. Nah, di sini saya akan menjalankannya. Nah, ini seperti dalam PPT tadi. Simpul A terhubung dengan B, C, simpul B terhubung dengan D, simpul C terhubung dengan E dan F. Simpul D tidak memiliki hubungan, begitu juga E dan F. Nah, ini hasil dari simpul tersebut. Jika digambarkan dengan struktur pohon seperti pada PPT yang saya jelaskan tadi. Nah, kesimpulan dari DVS dan BVS itu, DVS dan BVS dua algoritma traversal penting dalam graf. DVS menjelajahi graf dengan menelusuri jalur sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum mundur, cocok untuk pemecahan labirin, deteksi siklus, dan recursive search. BVS itu menjelajah graf secara melebar dari simpul awal ke semua tetangga dulu, lalu ke level berikutnya. Cocok untuk mencari jalur terpendek, sistem rekomendasi, dan penyebaran informasi. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing dan digunakan sesuai dengan tujuan traversal dan struktur graf. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.